Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah Samsung Note 10 Plus. Dan seperti biasa, HP ini saya jual ya. Sedikit cerita. Jadi belum lama ini saya membeli HP ini ya bisa dikatakan di bawah harga standar. Karena penasaran, maka langsung saja saya beli dan saya cek secara keseluruhan dan memang saya temukan ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa unit ini dijual lebih murah dari harga pasaran guys. Jadi di video kali ini akan saya sebutkan beberapa hal yang mungkin bisa kalian jadikan bahan pertimbangan untuk membeli HP ini atau tidak. Dan tolong bagi yang belum subscribe ya, silahkan dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif sehingga kalian akan menerima update video terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Untuk harga dulu, HP ini saya jual murah sekali. Hanya di harga kurang dari 4 juta guys. Hanya di harga 3.950.000 kalian sudah bisa mendapatkan HP ini. Dan berikut saya informasikan, yang pertama soal fisiknya, bisa kalian lihat sendiri. Di bagian layar terdapat cukup banyak goresan. Dan juga ada semacam bekas, kurang tahu bekas apa itu ya, di bagian pojok kiri atas. By the way, bekas itu tidak bisa hilang, akan tetapi ketika layar dihidupkan tidak terlihat sama sekali. Hanya terlihat ketika pada saat kondisi layar mati. Ini coba saya hidupkan layarnya. Hasilnya seperti ini, tidak kelihatan sama sekali. Sebenarnya sih nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang kedua soal fisiknya teman-teman. Cukup mulus, nggak ada bekas bongkar sama sekali ya. Kondisi frame juga masih bagus, tidak ada korosi sama sekali. Kemudian bagian ujung-ujung juga aman, tidak ada bekas jatuh atau dent teman-teman. Hanya bekas bintik kecil dan goresan. Itu mungkin disebabkan karena buka tutup hardcase ya. Untuk tutup belakang atau backdoor kondisi juga sangat mulus sekali. Dan saya rasa backdoornya ori ya, karena di bagian bawah backdoor terdapat tulisan IMEI yang sama dengan IMEI yang ada di dalam HP teman-teman. Oke, dan sekarang kita beralih ke LCD. Cara ceknya cukup gampang, tinggal lihat pelan-pelan, perhatikan baik-baik apakah di LCD terdapat shadow atau tidak. Silahkan cek dari bawah sampai ke atas, dan unit yang saya miliki ini bebas dari yang namanya shadow. Dan sebenarnya ada satu penyakit lagi yang biasanya dimiliki oleh HP ini, yaitu adanya tompel atau dead pixel ya, semacam titik kecil. Dan memang saya temukan di HP ini di bagian sisi lengkungnya teman-teman. Bisa kalian perhatikan baik-baik, di sisi lengkung bagian atas ada dot black spot yang sangat kecil sekali, yang bahkan hampir tidak bisa terlihat oleh mata. Lokasinya tepat di sebelah tombol volume, dan menurut saya noda sekecil itu tidak akan mengganggu sama sekali. Karena di samping ukurannya yang kecil ya, lokasinya juga berada di bagian layar lengkungnya, jadi tidak menghalangi pandangan kita sama sekali. Dan ya betul, noda itu bisa kalian samarkan dengan mengubah background warna, atau lebih mudahnya disetting ke mode gelap, maka sudah tidak ada noda sama sekali. Oke, selanjutnya kita cek hardware-nya satu persatu. Mulai dari warna, receiver, getaran, kamera, sampai sensor, semua harus kita cek teman-teman. Dan ini merupakan salah satu fitur yang tidak ada di fitur HP-HP yang lain, yaitu untuk mengetahui fungsi hardware normal atau tidak. Jadi sangat membantu sekali untuk kalian yang membeli HP bekas, terutama merek Samsung. Tinggal di dial di bintang pagar, kosong bintang pagar saja, kalian sudah bisa mendapatkan menu untuk mengecek hardware di HP Samsung. Dan sejauh ini belum saya temukan sama sekali kendala terkait dengan fungsional HP ini. Mulai dari warna, receiver, getaran, kamera, semuanya sampai sensor, tidak ada masalah sama sekali.
Oke, dan satu lagi, kelebihan dari HP ini adalah sinyalnya yang permanen dan bisa dipakai di semua kartu meskipun HP ini keluaran Korea ya. Jadi kalian cukup simpel cara ngeceknya. Tinggal kalian copy emailnya, kemudian kalian pastekan ke website Bea Cukai. Hasil yang keluar harus seperti ini. Jadi kalau seperti ini sudah aman dan terdaftar di website Bea Cukai. Maka untuk kaitannya dengan sinyal, kalian tidak perlu worry, tidak perlu khawatir sinyal akan hilang karena ini permanen dan resmi terdaftar Bea Cukai. Kemudian selanjutnya silahkan kalian cek satu persatu fungsi di pengaturan. Semuanya harus berjalan normal, termasuk suara yang dikeluarkan. Jangan sampai suaranya ada distorsi atau kompresek. Dan karena HP ini mendukung dual speaker, maka pastikan speaker atas maupun bawah berfungsi normal teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui ya, speaker atas dan bawah sebenarnya tidak balance, jadi lebih dominan speaker bawah. Jadi bukan minus karena bawaannya memang seperti itu. Dan masih di menu pengaturan, silahkan kalian cek warnanya apakah ada perubahan atau tidak ketika kalian setting di suhu tertentu. Dan juga untuk resolusi, pastikan berfungsi normal di resolusi paling kanan. Tapi untuk resolusi itu terlalu banyak menghabiskan masa pakai baterai ya teman-teman ya. Jadi tidak saya sarankan. Ya di set di Full HD Plus sudah cukup. Silahkan kalian coba buka, tutup, back, scroll, dan jangan sampai ada touch yang kurang enak. Sekarang beralih ke kamera, silahkan kalian cek mulai dari lensa kaca depan dulu teman-teman. Adakah goresan, debu, atau semacamnya? Karena hal-hal yang seperti itu akan mempengaruhi kualitas kamera yang dihasilkan. Debu di dalam kamera pun juga bisa menjadi indikasi bahwasanya HP itu pernah dibongkar atau tidak. Dan kemudian langsung saja mari kita beralih ke kameranya. Cara ngeceknya cukup simpel ya, tinggal kalian buka aplikasi kamera, kemudian kalian shoot saja dan lihat hasilnya seperti apa. Hasil gambar yang ditampilkan wajib jernih dan tajam dan tidak ada distorsi sama sekali. Maksud saya di sini adalah flare atau pantulan cahaya ya. Silahkan cek mulai dari lensa utama, kemudian lensa ultrawide dan kalian lihat hasilnya. Pastikan tidak ada flare dan tidak ada pantulan cahaya. Hasil harus jernih dan tajam ya teman-teman ya, karena HP ini HP flagship dan kualitas kamera harus setara HP flagship. Jika sudah selesai ke foto-foto, silahkan kalian beralih ke videonya teman-teman. Langsung tag saja dan lihat bagaimanakah hasilnya. Pastikan mikrofon juga berfungsi. Itu saya cek di resolusi Full HD 30 fps tanpa stabilisasi ya, jadinya seperti ini. Karena ada fitur stabilisasi juga, maka silahkan kalian cek fitur stabilisasinya. Untuk defaultnya di mode stabilisasi pakai lensa 0,5 dan hasilnya seperti ini. Silahkan kalian cek ya. Dan kalian pastikan juga ada output suara yang keluar ketika video dimainkan. Di pengaturan lainnya ada beberapa mode. Itu silahkan kalian cek satu-satu. Pastikan semuanya berjalan normal teman-teman. Oh ya lupa, jadi ada sensor yang penting juga, yaitu angkat bangunkan. Jadi fungsinya adalah ketika kalian mengangkat unit HP, maka secara otomatis layar akan menyala seperti ini. Dan ketika kalian turunkan, layar akan mati sendiri. Dan pastikan fungsi itu berjalan normal dan tidak ada kendala sama sekali. Dan juga ada sensor ketuk ya, simpel sekali. Tinggal kalian ketuk, harus layar menyala, dan ketika kalian ketuk lagi, layar harus mati. Dan satu lagi, sensor fingerprint in display harus menyala ya, karena hal itu membuktikan bahwasanya LCD dari HP ini masih ori atau tidak. Karena di beberapa kasus setelah ganti LCD maka fingerprint in display jadi tidak menyala. Dan itu tadi sudah saya sebutkan semuanya plus dan minus dari HP ini. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira worth nggak di harga segitu? Ini saya jual murah saja, di bawah harga pasaran 3.950.000 saja. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.